Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja dengan yang utuh dari negara, bukan hanya kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Busa Buka Suara bareng Anto. Episode kali ini buka suara bareng organisasi disabilitas, tetapi organisasinya jauh dari Jawa Barat. Kali-kali kita keluar Jawa Barat dan bertemu langsung dengan organisasi dari Ohana yang berdomisili di Yogyakarta. Jadi saya Anto dari Bilik dan Kang Dudi dari Bandung, dari CAI, jauh-jauh datang ke Yogyakarta diundang oleh Ohana. Sebelumnya Bilik dan CAI mengucapkan terima kasih kepada Ohana atas undangannya untuk mengikuti kegiatan hari ini, workshop ya, sangat menarik sekali di hari pertama, tanggal 16-17 Juni di Yogyakarta. Kita pengen tahu nih pergerakan di Yogyakarta seperti apa, jadi supaya nanti kita lebih berkolaborasi lagi, berkolaboratif dengan obdis-obdis lainnya, tidak hanya di kota Bandung ataupun se-Jawa Barat, melainkan lintas daerah. Kita perkenalan dulu dengan Ohana. Selamat pakai, karena di sini Wilujeng Sonten. Selamat sore itu apa ya, Mbak? Sugeng Oh, Sonten. Sugeng Sonten. Kan sekarang bukan di Jawa Barat, jadi Iya. di Jawa, di Jogja, Sugeng Sonten. Sugeng Sonten, Ibu Nuning boleh perkenalan diri sedikit. Baik, Sugeng Sonten juga. Saya Nuning dari Ohana Yogyakarta yang kebetulan pagi hari ini dan besok ya, 2 hari ini kita bertemu sama teman-teman organisasi penyandang disabilitas dari 7 provinsi ya. Kami mengundang 7 provinsi yang pengen sebetulnya ini belajar bersama ya, belajar dari pengalaman yang sudah ada, tantangan yang terjadi selama ini seperti apa, karena ini memang harus kita dorong. Iya. Jadi partisipasi bermakna yang mestinya diberikan oleh atau dilakukan oleh teman-teman organisasi penyandang disabilitas betul-betul dimaknai secara utuh oleh pemerintah gitu. Ya, bagus sekali ya terkait untuk kegiatan yang sudah kita jalankan di hari ini. Kalau untuk Ohana itu sendiri, itu bagaimana menyikapi pergerakan di Yogyakartanya, Bu? Supaya kami dari Bandung, dari Bilik dan CAI bisa belajar banyak nih dari Ohana, karena pergerakan di Yogyakarta itu sangat apa ya, progresif sekali gitu. Ya, jadi kita ingin adanya masukan juga supaya masukan-masukan buat kami, dan supaya kami pun bisa mengikuti jejak baik, praktik baik dari yang dilakukan Ohana. Itu mungkin ada sedikit ya. Baik. Ohana itu program intinya itu sebetulnya kita advokasi. Nah, advokasinya itu, dan kebetulan Bu Risna selaku direktur eksekutifnya di Ohana itu kan dulu menjadi anggota komite CRPD yang selama ini selalu melihat atau tentang pasal-pasal di CRPD itu harus diimplementasikan oleh negara yang sudah meratifikasi. Makanya getol sekali ya Ohana, karena Bu Risna punya Ohana, makanya Ohana juga harus getol ketika implementasi CRPD itu betul-betul diimplementasikan oleh negara. Sementara Bu Risna kan sudah juga melakukan, walaupun sekarang ini sudah tidak menjadi komite, tapi justru beliau itu sekarang menjadi konsultan dari beberapa negara yang sudah mengenal Bu Risna untuk mereview laporan-laporan yang mereka akan kirimkan ke PBB misalnya. Kemudian dari pemerintah sendiri ketika sudah melakukan atau sudah mau mengimplementasikan, apakah itu sudah betul-betul menjadi kebutuhan dari teman-temannya dan disabilitas. Nah, makanya di Indonesia ini kami Ohana mencoba untuk nge-match-kan antara pasal-pasal di CRPD dengan implementasinya seperti apa. Secara nasional sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 gitu. Tapi ada beberapa pasal yang memang tidak masuk di CRPD ya, karena CRPD itu saya kira sudah merupakan luas dan basisnya adalah nggak tahu. Oh iya ya. Nah, iya. Basisnya adalah basis hak. Artinya ya harus itu
dilakukan dan harus didapatkan oleh teman-teman yang dengan disabilitas. Nah, sementara belum semua aparat negara atau pemerintahan itu memahami keseluruhan isi pasal-pasal CRPD. Taunya bahwa yang melindungi teman-teman disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 saja. Tidak tahu kalau sebetulnya Undang-Undang 8 tahun 2016 itu kan sebenarnya disusun atas dasar itu dari CRPD, itulah. Selama ini CRPD nggak pernah dibaca dan nggak tahu isinya itu apa. Ketika kita menyampaikan tentang CRPD, kita mengenalkan CRPD, konsep tentang disability kayak gitu, itu jangan hanya hafalan, tapi betul-betul dimaknai gitu loh. Betul-betul dimaknai. Oh ternyata misalnya, saya mengambil kesimpulan aja ketika saya diundang oleh salah satu pemerintah di Jogja dan saya diminta untuk menjadi narasumber. Dan tempat itu tidak aksesibel, harus ada undakan, ada panggungnya gitu. Ada panggungnya dan tidak diberi RAM. Itu menjadi contoh konkret yang saya sampaikan kepada penyelenggara. Sekarang saya menjadi narasumber. Saya kan mestinya setara dengan narasumber yang lain. Tapi kenapa saya tidak ada di sana, saya ada di sini? Karena nggak ada jalan saya menuju ke situ. Artinya saya mendapatkan diskriminasi loh ini. Bapak Ibu merasa nggak mendiskriminasikan saya? Itu harus disampaikan sedetail itu. Karena mereka nggak merasa. Kalau saya ada di bawah itu, dia mengatakan iya karena nggak ada jalannya. Jadi mereka nggak merasa kalau saya itu terdiskriminasi gitu loh. Nah, itu harus disampaikan. Saya mendapat diskriminasi karena saya akhirnya nggak setara dengan narasumber yang lain. Yang lainnya ada bisa di sana, saya di sini gitu. Akhirnya apa? Yang terlihat dari teman-teman yang sekian banyak hanya yang ada di sana, saya nggak kelihatan. Itu harus disampaikan. Waktu itu juga pernah saya diundang di pertemuan internasional di Jogja juga. Dan kebetulan juga sama, ada panggungnya dan tidak ada RAM-nya. Itu saya sampaikan harus didetailkan. Karena kalau tidak didetailkan mereka nggak paham, nggak tahu. Akhirnya apa? Pemerintahnya akhirnya minta maaf. Yang sudah mendeklarkan provinsi yang inklusif, tapi ternyata nggak tahu. Kalau seperti itu sudah mendiskriminasikan. Gitu. Jadi kita memang harus secara real kita sampaikan bahwa diskriminasi itu apa sih? Seperti apa sih bentuknya? Kayak apa kalau orang-orang yang diskriminasi itu? Nah itu sih kita harus menyampaikan kepada para pemegang kebijakan itu supaya kedepannya tidak lagi terjadi seperti itu. Ya mestinya sebetulnya gampang untuk tidak menjadi inklusi itu. Misalnya, ya udah nggak usah pakai panggung, semuanya di bawah misalnya. Kalau menggunakan panggung, ya dibuatkan RAM. Misalnya RAM itu juga tidak perlu mahal. Dengan kayu saja bisa, dengan apa saja bisa sebetulnya. Kita nggak perlu mahal-mahal. Jadi saya kira ketika kita bicara soal aksesibilitas, ketika kita bicara soal ramah terhadap penyandang disabilitas itu tidak perlu mahal. Kami bukan orang yang minta prioritas serba mahal, bukan. Kami hanya ingin setara dengan yang lainnya. Hak kita sama dengan yang lainnya. Itu aja kita sampaikan. Jadi advokasi yang dilakukan oleh Ohana ini harus menyampaikan kepada pemerintah dan mungkin akhirnya selama ini kami dikatakan ini ya galak gitu ya, serius galak ini, bukan galak, cuman saya ingin menunjukkan bahwa ini loh yang benar gitu loh. CRPD itu seperti apa, jadi dari pasal per pasal harus saya sampaikan gitu. Terus kemudian sekarang lagi RADPD gitu, lagi RADPD. Kemarin waktu di Jogja kita lakukan juga ya sama dengan provinsi di Jawa Barat juga, dari sasaran strategi 1 sampai 7 juga kita sampaikan, itu juga harus kita kasih contoh. Kemudian kebetulan di Jogja itu Ohana mendapatkan jatah sasaran strategi 1, antara lain tentang pendataan dan perencanaan gitu kan. Nah, karena data yang selama ini itu masih menjadi persoalan nasional, makanya kita juga harus memperlihatkan kepada pemerintah data yang bagus untuk penyandang disabilitas. Bagaimana ketika harus melakukan pendataan? Siapa saja yang harus didata? Petugas pendata harus bagaimana? Menyampaikan kepada pemerintah, kami siap untuk memberikan pembekalan kepada petugas pendata, nggak usah dibayar. Akhirnya kami harus begitu. Kami nggak mencari bayaran, tapi kami ingin orang-orang yang melakukan pendataan itu betul-betul punya perspektif. Itu sih yang kita lakukan selama ini. Jadi ini ya
eh, perspektifnya itu harus Iya, terbuka iya. terhadap penyandang disabilitas, dan perjuangan yang dilakukan oleh Ohana ini sangat luar biasa sekali, bagaimana eh, mendukung aksesibilitas dan bagaimana kebutuhan akomodasi yang layak dengan disediakan Ya. eh, RAM yang portable ataupun Iya. kesetaraan, apakah mau adanya panggung ataupun Mm-mm. kalau kesetaraan dan inklusif dalam sebuah apa namanya event atau ya mengorganize. Jadi ketika ada narasumber ataupun pesertanya dari disabilitas, mohon diperhatikan akomodasi yang layak, yang dimana dilihat dari kebutuhan dari ragam disabilitas. Disabilitas itu beragam. Eh, Sangat menginspirasi sekali untuk Bu Nuning terkait upayanya. Mungkin ada tambahan dari co-host kita Kang Dudi dari CAI, kopilotnya kopilotnya untuk menanyakan tentang Ohana dengan ke Bu Nuning. Silakan Kang Dudi. Nah, Kang Ato tahu gak singkatan dari Ohana? Ohana Ya, organisasi Harapan Nusantara. Iya, saya juga taunya googling tuh. Nah, Ohana apa nih Ohana? Iya, Oh, iya. organisasi Harapan Nusantara ya. Mm. Nah, ini Mbak Nuning yang ingin saya tanyakan nih tentang pengawasan atau pemantauan terhadap implementasi Undang-Undang 8 2016 ya. Posisi kita kan sebagai OPDIS sangat lemah kayaknya nih untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan bahkan evaluasi. Tapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini kan hasil ratifikasi dari UNCRPD ya, Ya. sebuah katakanlah kesepakatan internasional tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, karena CRPD ini sifatnya global untuk diimplementasikan di semua negara, ada nggak sih Mbak semacam badan dunia ya, entah itu di bawah PBB atau apa itu, yang menjadi pengawas dari implementasi undang-undang disabilitas di setiap negara gitu. Karena kan ini semuanya ratifikasinya dari UNCRPD. Ya Gitu, Mbak. sebetulnya pemantaunya justru komitenya sendiri, gitu loh. Misalnya ketika kita membuat laporan bayangan, kan setiap negara-negara yang sudah meratifikasi kan harus mempunyai kewajiban melaporkan ke PBB. Nah, kita organisasi penyandang disabilitas yang ada ini, kita juga membuat laporan bayangan. Gitu. Kita membuat laporan bayangan yang juga kita serahkan ke PBB juga. Nah, selama ini yang saya tahu dan saya ikuti, yang pernah saya ikuti, ketika PBB itu sedang menyidang, ketika memberikan waktu di Indonesia di sidang tahun 2022 ya. Waktu itu yang hadir Menteri Kementerian Sosial. Nah, ketika ditanya oleh komite-komite CRPD itu nggak bisa jawab. Malah justru Bu Kementerian itu menyampaikan tentang praktek baik, tapi praktek baik charity yang dia lakukan. Gitu. Ya. Akhirnya sampai di-cut sama komitenya. Di-cut itu, kamu jangan cerita soal itu. Tapi pertanyaan saya, pasal ini tentang ini, implementasinya seperti apa? Nggak bisa jawab. Akhirnya sidang dihentikan waktu itu karena dari Indonesia nggak bisa jawab. Akhirnya sidang dihentikan. Kemudian justru komitenya itu mendatangi teman-teman OPDIS yang hadir di situ. Mencari fakta di lapangan. Karena ya. Ini loh, laporan kalian seperti ini. Tadi tak tanyakan kepada menterimu nggak bisa jawab. Terus apa yang harus saya tanyakan lagi? Jadi justru komitenya itu mendatangi organisasi Indonesia yang hadir di situ gitu loh. Apalagi yang mesti saya tanyakan gitu. Nah, karena setelah sidang kan komite CRPD itu membuat laporan hasil sidang. Yeah. Laporan itu merupakan rekomendasi ada beberapa pertanyaan yang kemudian dikirimkan ke Indonesia. Ketika dikirimkan Indonesia kan melalui web, artinya semua orang bisa baca. Itu semua orang bisa baca. Nah, hasil rekomendasi itu kita juga bisa baca. Wah, pertanyaannya seperti ini. Gimana nih? Padahal pemerintah juga harus jawab ke PBB. Gitu. Nah, kemudian kemarin di beberapa pertemuan yang lalu kita mencoba untuk menjawab rekomendasi itu dan kita serahkan ke pemerintah. Gitu. Sambil kita memberikan masukan ke RAN-PD. Karena waktu itu kan RAN-PD beberapa kali Bappenas
mengisi untuk atau membuat matrik baru 2025-2009 itu yang intinya juga itu justru partisipasi penyandang disabilitas diundang gitu loh, makanya rekomendasi dari si RPD Ohana yang mencoba untuk memberikan masukan itu ke pemerintah. Oke. Nah, tadi Mbak, yang perlu juga kita tahu nih, ada nggak sih semacam law enforcement-nya dari PBB atau dari komite kepada negara yang ternyata berdasarkan laporan versi mereka tidak sesuai dengan fakta di lapangan, tidak sesuai dengan laporan bayangan lah katakan dari Optis. Apakah ada law enforcement-nya berupa sanksi administratif atau apalah gitu ya? Saya kurang paham. Sebetulnya kalau sanksi enggak cuma teguran ya, Teguran gitu saja. Teguran. Karena ya sebetulnya dengan teguran aja kan sudah malu sebetulnya Ya. kan. Tapi kan kadang-kadang itu kan, karena teguran itu punya malu. Iya, karena teguran itu kan umum ya, diumumkan melalui webnya PBB. Jadi semua orang bisa baca, semua orang bisa. Tinggal maksudnya negara yang mendapatkan teguran itu akan bisa memperbaiki apa tidak dan sebagainya. Kalau Indonesia kemarin karena kita yang proaktif untuk menyampaikan kepada pemerintah, ya akhirnya apa yang mesti harus kami lakukan seperti itu. Akhirnya melalui RAN-PD kemarin itu akhirnya masukan-masukan kita dari organisasi penyandang disabilitas yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan Ohana, rekomendasinya seperti apa kita sampaikan ke Bappenas. Jadi hanya sebatas sanksi moral barangkali ya, tidak ada sampai misalkan ke pengurangan anggaran. Enggak. Oh. Iya. Berarti intinya saat ini tidak adanya sanksi ya, yang tegas dari pemerintahan semuanya. Mungkin sampai sini dulu Bu Nining, terima kasih banyak atas waktunya di kita todong diajak ngobrol-ngobrol bareng buka suara bareng organisasi disabilitas di channelnya Buka Suara. Saya senang sekali, saya dan Kang Dudi undur diri. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa bahasa Jawanya terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat wargi Jabar, wargi daerah istimewa Yogyakarta dan Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nining. Izin nggak apa-apa ya Bu Nining ya?